Desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menuntun peneliti untuk dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Desain penelitian ini mencangkup berbagai hal yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, sampai akhirnya pada analisis data. Desain penelitian ini dalam arti sempit bisa juga dianggap bahwa desain penelitian mengacu pada jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi bisa dianggap sebagai jenis penelitian. Karena itu desain berguna sebagai pedoman untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, maka sebenarnya pada hakikatnya desain penelitian ini adalah wahana untuk mencapai tujuan penelitian. Ini juga berperan sebagai rambu-rambu yang akan menuntun peneliti dalam seluruh proses penelitian. Desain penelitian ini punya dua kegunaan yang amat penting dalam keseluruhan proses penelitian. Kegunaan yang pertama adalah menjadi sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang kedua, merupakan alat bagi peneliti untuk dapat mengendalikan atau mengontrol berbagai variabel yang berpengaruh atau berperan dalam suatu penelitian. Desain penelitian ini membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang sahih, objektif, akurat, serta hemat. Desain penelitian ini harus disusun dengan cermat dan kemudian dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Ini agar dapat memperoleh bukti empiris yang kuat relevansinya dengan merujuk pada pertanyaan penelitian. Desain yang direncanakan dengan baik tentu akan sangat membantu peneliti untuk mengandalkan observasi dan intervensi, serta melakukan inferensi atau generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Sekarang kita masuk di peran desain dalam penelitian. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana desain penelitian ini bisa berperan seperti yang diungkapkan tadi? Kita kembali lagi bahwa desain merupakan kerangka acuan bagi pengkajian hubungan antar variabel. Dalam pengertian tertentu, desain mengatakan jenis observasi atau pengukuran apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan pengukuran, serta bagaimana melakukan analisis terhadap hasil pengukuran. Jadi, desain mengacu pada pengukuran dan analisis. Misalnya, manakah yang termasuk variabel bebas atau variabel dependen, atau prediktor, atau resiko,
atau kausa, yaitu semua adalah nama lain dari variabel bebas ya. Saya ulangi, jadi nama lain dari variabel bebas adalah variabel independen, atau prediktor, atau resiko, atau kausa. Dan mana yang merupakan variabel tergantung. Variabel tergantung itu nama lainnya adalah variabel dependen, variabel efek, outcome, atau event. Dari variabel bebas dapat dilihat mana yang termasuk dalam variabel aktif. Misalnya kebiasaan merokok, ini artinya variabel ini aktif atau variabel yang utama, dan mana yang merupakan variabel atribut, misalnya jenis kelamin. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dikaji sebelum kita menentukan jenis desain. Pertama, sejak awal peneliti sudah harus menentukan apakah akan melakukan intervensi atau biasa disebut dengan studi intervensional atau eksperimental, atau hanya akan melakukan pengamatan saja tanpa intervensi, itu melaksanakan studi observasional. Kedua, apabila dipilih penelitian observasional, itu harus ditentukan apakah akan dilakukan pengamatan sewaktu, yaitu studi cross-seksional, atau dilakukan follow-up dalam kurun waktu tertentu, atau studi longitudinal, atau hal ketiga, apakah akan dilakukan studi retrospektif, yaitu mengevaluasi peristiwa yang sudah berlangsung, ataukah studi prospektif, ini yang ke depan ya, yaitu dengan mengikuti subjek untuk meneliti peristiwa yang belum terjadi. Perlu dikemukakan bahwa desain penelitian yang satu itu tidak lebih unggul daripada desain penelitian yang lain. Oleh karena desain yang dipilih berhubungan erat dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, bahwa pemilihan desain itu bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian dengan cara yang paling efisien dan dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, satu jenis penelitian dapat menunjang jenis penelitian yang lain. Hasil suatu penelitian observasional untuk mencari data awal suatu penyakit yang biasa disebut sebagai studi deskriptif misalnya, ini contoh mengenai gambaran klinis dan laboratorium suatu penyakit, itu dapat digunakan untuk menyusun studi analitik mengenai hubungan sebab akibat beberapa variabel. Misalnya faktor yang meningkatkan terjadinya penyakit. Pada tahapan berikutnya, ini mungkin dapat dilakukan studi intervensional berupa intervensi medis, prosedur, ataupun penyuluhan kesehatan untuk menilai peran intervensi dalam menurunkan
morbiditas atau angka kesakitan, dan mortalitas atau angka kematian penyakit tersebut. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi jenis penelitian. Seperti yang sudah kita uraikan, bahwa klasifikasi jenis penelitian kedokteran atau kesehatan ini sangat beragam, bergantung pada dasar pembuatan klasifikasi. Tidak ada satu klasifikasi pun yang memuaskan. Di satu sisi, tidak satu pun klasifikasi yang lengkap. Namun di sisi lain banyak yang tumpang tindih. Jadi tidak ada klasifikasi desain yang bersifat mutually eksklusif, atau kalau sudah masuk dalam kelompok yang satu tidak dapat dimasukkan dalam kelompok yang lain. Nanti kita akan lihat betapa orang bisa membuat klasifikasi jenis penelitian kedokteran dan kesehatan dengan menggunakan berbagai dasar. Ini bukan untuk dihafal atau mungkin dijadikan acuan yang kaku. Jadi sebagai referensi. Nah, kita lihat bahwa salah satu cara klasifikasi penelitian dalam bidang ilmu kedokteran dan kesehatan, ini kita bisa lihat pada slide, tampak bahwa klasifikasi ini bersifat tumpang tindih. Penelitian dasar mungkin bersifat deskriptif, dapat pula analitik. Sementara penelitian klinis dapat bersifat transversal atau longitudinal, dan seterusnya. Inilah yang saya maksud tadi bahwa ini tidak mutually eksklusif. Tadi kalau kita lihat pada slide bahwa klasifikasi desain penelitian kedokteran atau pada penelitian kesehatan, ini kalau kita lihat yang pertama, berdasarkan pada ruang lingkup penelitian, itu ada penelitian klinis, penelitian lapangan, penelitian laboratorium. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan pada waktu penelitian, ada penelitian transversal atau cross-seksional, bisa prospektif, bisa retrospektif. Kemudian ada penelitian longitudinal, ini juga bisa prospektif dan bisa retrospektif. Kemudian yang ketiga ini berdasarkan pada substansi, bisa penelitian dasar, bisa penelitian terapan. Kemudian yang keempat, berdasarkan pada ada atau tidaknya analisis hubungan antar variabel, ini adalah penelitian deskriptif atau penelitian analitik. Dan biasanya kalau kita menulis proposal ataupun skripsi, kita biasanya tulis ini penelitian adalah penelitian deskriptif atau deskriptif yang disertai dengan analitik, ya, atau bisa langsung saja penelitian analitik, ya. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi penelitian berdasarkan desain khusus yang menggunakan uji diagnostik atau analisis kesintasan atau survival analysis atau mungkin meta analisis. Nah, klasifikasi yang sangat sering dikemukakan adalah penelitian deskriptif dan penelitian analitik, seperti yang saya sebutkan tadi. Pembagian ini menimbulkan kerancuan oleh karena sering disalah-tafsirkan. Yaitu disebut sebagai penelitian deskriptif, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan analisis data. Sebaliknya,
pada setiap studi analitik selalu diawali dengan deskripsi data sebelum dilakukan analisis. Namun harus diakui bahwa terdapat perbedaan dalam klasifikasi ini. Dalam pemahaman secara konvensional, dengan mengacu pada ada atau tidaknya hubungan antar variabel, studi yang tidak mempelajari hubungan antar variabel, maka itu disebut sebagai penelitian deskriptif. Dan semua penelitian yang mencari hubungan antar variabel disebut sebagai penelitian analitik. Pendapat lain juga ada yang memberi batasan yang lebih ketat untuk menyatakan studi analitik, yakni penelitian yang mencari hubungan kausal, termasuk uji klinis dan studi etiologi atau penyebab. Dengan demikian, uji diagnostik misalnya menurut paham ini termasuk studi deskriptif. Pada penelitian deskriptif, peneliti hanya melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan. Hasil pengukuran disajikan apa adanya. Tidak dilakukan analisis mengapa fenomena terjadi. Pada studi deskriptif, tidak diperlukan hipotesis sehingga tidak dilakukan uji hipotesis atau uji statistika, misalnya uji chi-square atau uji T atau uji beda, maupun penghitungan risiko relatif, rasio odds, atau sejenisnya. Contohnya adalah survei kesakitan maupun kematian, atau gambaran klinis dan laboratorium sindrom atau penyakit tertentu, laporan retrospektif hasil pengobatan biasanya dalam konteks pelayanan pasien yang dilakukan tanpa kontrol. Ini adalah contoh-contoh yang lain. Pada penelitian analitik, peneliti berupaya mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data. Karena itu, pada penelitian analitik itu selalu diperlukan hipotesis yang harus diformulasikan sebelum penelitian dimulai, untuk divalidasi dengan data empiris yang dikumpulkan. Hubungan antar variabel dapat dilakukan dengan berbagai uji hipotesis. Sering disebut secara kurang tepat sebagai uji statistika atau uji kemaknaan, sesuai dengan data dan atau berbagai jenis analisis lain yang disebutkan. Jadi yang tepat itu adalah uji hipotesis, ya, bukan uji statistik. Ya, ini untuk penyebutannya. Telah disebutkan, tadi saya sudah jelaskan juga memang, bahwa data pada penelitian deskriptif ini sering dapat dipakai untuk penelitian analitik pada tahapan berikutnya. Jadi jika kita akan melakukan penelitian tentang penyakit yang datanya masih sedikit, sebaiknya dilakukan penelitian deskriptif terlebih dahulu. Data tersebut kemudian dipakai untuk menyusun latar belakang dan hipotesis penelitian analitik. Hal tersebut relevan untuk penyakit baru, ya seperti COVID-19 misalnya. Perlu pula diingat bahwa laporan penelitian analitik selalu diawali dengan deskripsi subjek penelitian lebih dulu, sebelum dilakukan analisis. Tapi hal ini tidak berarti bahwa penelitian tersebut bersifat deskriptif dan analitik. Jadi jangan biasakan menggunakan
deskriptif analitik ya. Kalau deskriptif, kalau analitik, dengan melihat apakah ada hubungan atau apakah dilakukan analisis atau pengujian hipotesis antar variabel. Ini kecuali bila deskripsi subjek yang terpilih merupakan salah satu pertanyaan penelitian yang secara khusus perlu dijawab. Penelitian analitik observasional ini umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu studi cross-seksional, itu jenis yang pertama. Yang kedua, studi kasus kontrol atau case control. Dan yang ketiga adalah studi kohort. Akhir-akhir ini, studi meta-analisis ini adalah salah satu desain khusus yang menggabungkan hasil banyak studi. Ini digolongkan dalam studi observasional analitik atau analitik observasional. Jadi tadi sudah dikemukakan bahwa klasifikasi jenis desain penelitian ini sangat beragam. Setiap ahli membuat klasifikasi sendiri, seringkali terkesan dengan mengabaikan klasifikasi yang dibuat oleh ahli yang lain. Nah, klasifikasi yang sederhana, mudah dipahami, dan banyak dipakai pada segi studi epidemiologi maupun studi penelitian klinis tadi sudah dijelaskan. Pembagian desain tersebut yang dijelaskan tadi itu cukup praktis dan didasarkan pada ada atau tidak adanya intervensi atau manipulasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian. Pada studi eksperimental, peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel penelitian dan kemudian mempelajari efek perlakuan tersebut. Sedang pada studi observasional, ia melakukan pengamatan atau pengukuran terhadap berbagai jenis variabel subjek penelitian menurut keadaan alamiahnya, ini tanpa berupaya melakukan manipulasi atau intervensi. Nah, ini perlu diperhatikan. Pada saat Anda melakukan penelitian di laboratorium, Anda lihat apakah Anda melakukan intervensi terhadap suatu prosedur untuk melihat apakah hasilnya berubah atau tidak, atau hanya melaksanakan suatu prosedur sesuai dengan protokolnya. Jadi kalau hanya melaksanakan dan melihat hasilnya, berarti itu adalah observasional. Tetapi kalau Anda misalnya menambahkan bahan lain, misalnya, atau mengubah kadarnya atau menaikkan kadar suatu konsentrat untuk melihat perubahan pada hasilnya, maka itu yang dimaksud dengan studi eksperimental atau studi intervensi. Jadi perlu sedikit saya jelaskan bahwa makna kata intervensi dalam desain penelitian adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian dan hasil perlakuan tersebut diamati, diukur, dan dianalisis. Apabila peneliti melakukan tindakan atau intervensi, namun efek intervensi tersebut tidak diukur dan tidak dianalisis, maka itu pun bukan merupakan suatu studi intervensi. Sebagai contoh misalnya, ini ada seorang ahli bedah melakukan tindakan pembedahan untuk mengambil batu empedu dan meneliti komposisi batu empedu yang diambilnya.
maka ahli bedah itu tidak dapat dianggap melakukan penelitian intervensional, melainkan dia melakukan studi observasional. Ciri khas studi intervensional dibandingkan dengan studi observasional adalah pada studi intervensional peneliti menentukan subjek mana yang akan memperoleh perlakuan apa. Sedangkan pada studi observasional pajanan terhadap faktor risiko atau variabel independen itu berlangsung secara alami. Jadi kalau kita lihat bahwa desain penelitian observasional itu mencakup laporan kasus, seri kasus, studi cross-seksional termasuk survei, studi kasus kontrol, studi kohort, dan meta-analisis. Sedangkan studi intervensional itu yang pertama adalah uji klinis. Kemudian yang kedua, intervensi pendidikan, intervensi perilaku, atau intervensi di kesehatan masyarakat. Perlu dicatat bahwa sebagian ahli berpendapat bahwa laporan kasus, seri kasus, dan survei ini bukan merupakan penelitian yang sebenarnya. Nah, kalau mengacu pada Hedges yang mengatakan bahwa ilmu adalah suatu filosofi, sedang penelitian adalah tindakan atau action untuk mengisi ilmu, maka sepanjang laporan kasus, seri kasus, dan berbagai survei tersebut merupakan proses untuk mengisi ilmu, maka ia dapat disebut sebagai penelitian dengan desain yang sederhana. Banyak penelitian dasar yang desainnya sederhana, namun membuahkan hasil spektakuler. Ini dipandang dari segi ilmu karena substansinya yang berbobot. Demikian gambaran penjelasan saya mengenai desain penelitian. Nanti untuk setiap jenis-jenis penelitian ini nanti akan diuraikan tersendiri. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.